Hai Sobat Wirabuana, perkenalkan nama saya Nawaf Alfarizi. Kalian bisa panggil aku Nawaf, Al, atau apapun deh, terserah kalian. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih, di sini ada partner aku. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Lovita Baby NXT. Kalian boleh panggil aku dengan Lovita, Faye, atau Lope. Tapi aku lebih suka dipanggil Faye sih. Jadi kita dari kelas 11 DKV 2. Yeay. Jadi kita mau ngapain sih, Wak? Nah, kita tuh mau Wirabuana Podcast di sini, Faye. Ya tahu, podcast Wirabuana, tapi isinya apa sih? Tapi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial nih. Langsung aja kali ya. Langsung aja lah. Kita sambut Pak Agus Arianto. Yeay. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Terima kasih sudah diundang. Iya, Pak. Saya panggil Mas Al sama Mbak V ya. Boleh. V ya. Ya. Oke, saya dari PT Wirabuana Jalan Makmur. Namanya sama ya. Padahal kita nggak berkolaborasi dari awal, tapi namanya sama, PT Wirabuana Jalan Makmur. Saya kebetulan direkturnya. Direktur Bapak. Direktur ya. Itu kira-kira nama perusahaan saya. Oke. Kita ini udah nyiapin beberapa pertanyaan nih Pak. Bapak juga kan sekarang lagi ngadain kelas industri kan, PT Wirabuana Jalan Makmur. Nah, mungkin pertanyaannya kayak, kalau boleh tahu PT Jalan Makmur ini berfokus pada bidang apa dan bertujuan untuk apa Pak? Baik, PT Wirabuana Jalan Makmur ini punya beberapa jenis usaha ya, dengan perizinan yang kita urus, yang sudah ada. Nah, pertama di bidang IT. IT itu ada beberapa turunannya, misalnya mengembangkan aplikasi, kemudian menyediakan perangkat teknologi informasi, kemudian melakukan cyber security terhadap klien-klien, dan kemudian melakukan juga pelatihan-pelatihan dalam bentuk IT bootcamp gitu untuk yang saat ini saya lakukan untuk siswa-siswa beberapa SMK. Kemudian yang kedua juga di bidang pengadaan barang ya, kita perusahaan PT Wirabuana ini juga mengadakan perangkat teknologi CCTV, kemudian perangkat elektrikal lainnya yang memang sejalan dengan kemampuan perusahaan dan kompetensi SDM yang kita punya. Oke, sangat beragam ya berarti. Ya. Jadi kan PT Wirabuana Jalan Makmur kan lagi mengadakan kelas industri. Kalau boleh tahu, materi apa sih yang diberikan PT Wirabuana Jalan Makmur buat siswa-siswi yang mengikuti Kelas industri tersebut. kelas industri? Baik. Kelas industri yang dijalankan oleh PT Wirabuana sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita adalah bahwa materinya ada dua ya. Pertama hard skill, kita mengajarkan kepada siswa-siswa dalam ini SMK yang sudah jalan SMK RPL, rekayasa pelangkat lunak di SMK Wirabuana, dan ada beberapa SMK lagi terkait dengan kemampuan apa sih yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi RPL di dunia industri. Misalnya bahasa pemrograman apa yang sering digunakan dan trennya seperti apa, bagaimana menyiapkan diri secara hard skill ya, kemampuan teknis untuk menjadi baik dia bekerja maupun dia berwirausaha di bidang perangkat lunak itu. Dan yang kedua juga soft skill ya, bagaimana siswa yang memiliki kemampuan hard skill di bidang teknologi informasi itu bisa memiliki kemampuan soft skill sebagai kemampuan yang harus dimiliki, yang sekarang sedang tren katanya Gen Z banyak ditolak oleh perusahaan, yang beberapa riset mengatakan karena salah satunya adalah kemampuan soft skillnya yang harus ditingkatkan. Itu. Oke. Nah, kan kalau boleh tahu PT Wirabuana Jalan Makmur ini udah beroperasi sejak kapan, Pak?
Kalau PT Wirabuana sih baru ya, tapi saya kan sebelumnya ada grup perusahaan sebelumnya, ada CV Jaya Langgang. Ini Wirabuana ini memang yang kita siapkan untuk bisa melakukan tadi ya IT bootcamp dan lain-lain. Sebelumnya memang saya sudah lama dari tahun 2009 sebenarnya mengelola perusahaan di bidang IT. Oke, baik. Bagaimana cara Bapak berinovasi agar perusahaan Bapak tetap berkompetitif di pasar pasar perangkat lunak, Pak? Iya, perangkat lunak ya. Yeah. Memang dalam bisnis itu ada 3 hal ya. Pertama adalah kemampuan membaca opportunity, ya, peluang. Yeah. Saya memiliki pemahaman bahwa every problem is opportunity. Setiap masalah itu ada peluangnya. Itu yang disebut sebagai cracking atau celah. Nah, kita harus mampu di situ melihat celahnya di opportunity. Itu pertama. Yang kedua adalah momentum. Perusahaan harus bisa membaca momentum kapan bisa menciptakan satu produk. Dan yang terakhir adalah sustainability-nya. Bagaimana itu bisa berkelanjutan. Nah, bagaimana kita membaca ini tentu harus ada referensi ya. Kita bisa melihat dari tren. Tren itu bisa dilihat dari beberapa survei-survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi maupun lembaga survei terkait dengan atau jurnal-jurnal terkait dengan perkembangan teknologi ke depan. Nah, misalnya sekarang perusahaan sudah mulai menggunakan aplikasi yang berbasis AI misalnya. Tentu kita akan ke sana. Bagaimana aplikasi yang kita siapkan sudah menuju kepada satu aplikasi yang bahkan bisa sampai ke super apps misalnya, seperti itu. Oke, silakan. Lanjut, Faye. Jadi saya punya pertanyaan nih, Pak. Apa sih keterampilan yang ditanamkan oleh PT Wirabuana Jala Makmur untuk peserta kelas industri? Tadi saya sudah sebut di awal ya, ada 2 ya, ada hard skill dan soft skill. Hard skill-nya memang kita mengirimkan tenaga-tenaga profesional dari perusahaan untuk melatih siswa-siswa dalam program yang digunakan oleh industri yang saat ini sedang tren lah istilahnya gitu ya. Bahasa apa yang sering dipakai, kemudian database apa yang sering digunakan, sehingga ketika mereka masuk ke kelas industri sudah ini cocok nih secara hard skill. Tapi tidak kalah dari itu adalah soft skill, kemampuan beradaptasi dengan budaya perusahaan. Kan dari beberapa masalah rilis dari beberapa lembaga survei mengatakan bahwa ada setidaknya 10 persoalan yang dihadapi Gen Z sehingga mereka tidak bisa diserap oleh dunia kerja. Perusahaan membutuhkan setidaknya ya 1 kerjasama, ya kemampuan kerjasama. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga kemampuan memanage waktu dan seterusnya ada 10. Tapi kira-kira yang utama justru di kemampuan kerjasama, komunikasi. Ini kan Gen Z ini dianggap memiliki komunikasi yang belum sejalan dengan budaya perusahaan, gitu kira-kira. Nah, kan tadi kan udah tahu tuh apa materinya apa aja yang disampaikan di kelas industri. Nah, terus sekarang sebenarnya tujuan utama dari dibuatnya kelas industri ini tuh apa sih, Pak? Ya, kalau kelas industri memang kebijakan dari Kementerian Pendidikan ya, bahwa harus ada link and match, kemudian ada kemampuan untuk sekolah itu lulusannya harus ada kesepahaman. Nggak ada mismatch ya, artinya perusahaan butuhnya tahu yang disiapin kok tempe misalnya gitu ya, kira-kira itu. Jadi ini harus disiapkan. Itu memang kebijakan dari pemerintah bahwa sekolah-sekolah vokasi termasuk SMK itu harus bekerjasama dengan industri. Untuk apa? Karena memang banyak kita tahu di 2023 sampai 2024 itu 60% pengangguran justru dari SMK. Dari beberapa survei mengatakan itu karena tidak ada ketersambungan dengan dunia kerja. Oleh karena itu program pemerintah ini, sebenarnya ini program pemerintah dan saya menganggap ini sebagai satu bentuk tanggung jawab sosial bahwa adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di SMK begitu lulus dia sudah bisa bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di bidang hard skill maupun kemampuan beradaptasi dalam soft skill. Gitu.
Kalau program kelas industri kan pasti punya benefit ya Pak. Nah kira-kira apa sih benefit yang diterima oleh peserta kelas industri? Ya, benefitnya ada 2 ya. Bagi perusahaan, 3 saya kira. Bagi perusahaan, bagi pemerintah, dan bagi sekolah itu sendiri. Sekolah itu sendiri berarti alumni ya. Bagaimana ketika alumni itu mengikuti kelas industri. Saya mulai dari alumni. Dari alumni yang mempunyai kelas industri, anak-anak yang lulus dari SMK itu, dia punya gambaran. Setelah punya gambaran, dia bisa mewujudkan gambaran itu. Apa sih yang dibutuhkan di dunia industri? Oh, kan kalau kadang-kadang tuh di SMK untuk yang kelas-kelas rekayasa perangkat umum, bahasa programnya banyak gitu. Ternyata dari sekian banyak program itu hanya 2 atau 3 bahasa program yang sering dipakai di dunia industri. Nah itu kan kita lihat trennya seperti apa. Kemudian database-nya juga demikian. Sehingga lulusan itu begitu keluar pas yang dibutuhkan, kira-kira gitu. Ini pas nih anak nih gitu ya kan, kira-kira gitu. Itu dari sisi sekolah. Dan keuntungan bagi sekolah juga semakin banyak diserap oleh dunia industri, maka sekolah itu namanya bagus, marketingnya naik kan, kira-kira begitu. Banyak ini sekolah ini bagus nih. Anak saya sekolah di sini langsung diterima kerja. Yang kedua bagi pemerintah. Tentu kan pengangguran ini adalah persoalan. Ini harus dipecahkan oleh pemerintah. Mungkin dengan adanya kelas industri ini menjawab itu. Jadi anak-anak bisa masuk ke dunia kerja, tentu dengan MOU ya, antara dunia kerja dengan dunia perusahaan. Nah, bagi perusahaan sendiri, kita memastikan bahwa dengan proses ya, kan kita tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana kita mengenal kalau kita nggak pernah ketemu, bagaimana kita sayang, bagaimana nggak ketemu, nggak kenal. Nah, oleh karena itu perusahaan tahu persis, oh anak-anak ini seperti itu, kira kemampuannya sebenarnya ini cocok nih anak ini nih, ya kan kira-kira gitu. Udah dia langsung ambil aja lah, nggak usah tes, ya kan kira-kira begitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya agak berkesinambungan nih sama pernyataan Bapak tadi. Bagaimana cara Bapak, khususnya Bapak, melihat anak yang berpotensi dalam software Pak, dalam perangkat lunak? Dalam bidang perangkat lunak ya. Ya tentu kemampuan menerjemahkan apa yang sudah diputuskan dalam modul. Istilahnya kalau dalam program itu ada modul. Jadi misalnya pekerjaan software terdiri dari beberapa modul, misalnya modul UI-nya, modul database-nya, gitu, modul output-nya itu dia menguasai itu. Biasanya dalam tim. Nah, bagaimana kita memahami ya? Pertama kita punya tolak ukur pasti, ada tesnya. Kemudian yang utama tadi kalau memang ada link and match tadi, ada kelas industri kan tentu tim mana yang mau diambil si A aja Pak. Pinter tuh anaknya, rajin ya kan, kira-kira gitu. Ya. Nih pertanyaan terakhir nih Faye. Jadi kan kita tadi udah membahas soal seputar kelas industri nih Pak. Kalau boleh tahu, apa sih harapan Bapak buat kelas industri ke depannya? Kalau menurut saya, tadi kembali kepada konsep hard skill dan soft skill ya. Jadi sekolah dan tiga pilar ini harus terlibat. Industri, sekolah, dan pemerintah harus bisa memiliki kesamaan. Pemerintah yang membuat regulasi, sekolah yang melaksanakan dengan tertib, kemudian perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial. Nah, kedepannya ini harus ada kesinambungan itu. Karena gini, banyak sekali sekolah-sekolah itu bekerja sama dengan industri kok nggak ada bedanya. Kan dari tahun ke tahun itu nggak ada bedanya. Kemarin anaknya nganggur lulusan 50% nggak diterima kerja, besoknya segitu lagi. Nah itu harus ada regulasi dan pemerintah harus bisa mengawasi itu. Seperti apa sih sebenarnya kelas industri ini bisa tercapai atau tidak? Industrinya seperti apa? Nah kemudian harus ada tolok ukur ke depan. Ini sukses apabila itu harus dibuat lebih detail lagi sehingga anak-anak ini lulusan SMK ini ada kesepahaman dengan dunia usaha, pemerintah mengatur. Samping juga bagi siswa yang masuk ke SMK itu benar-benar asal masuk gitu kan. Ada juga kan yang memang masuk tuh kan SMK itu setidaknya 2 hal yang penting kan, bekerja atau wirausaha. Kalau melanjutkan ya berarti kan bisa sekolah lain ya, nggak mesti SMK kan gitu. Tapi kan ada yang milih itu. Nah itu kan bisa dilakukan itu. Jadi 3 komponen ini harus terlibat sehingga kelas industri benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja. Semoga tercapai ya Pak. Ya. Nah,
Sebenarnya kita punya banyak pertanyaan lagi nih buat Bapak, cuman sayang waktunya udah habis. Bener banget tuh. Gimana ya, Fe? Bener banget. Aduh. Gimana kalau kita bahas di next episode aja? Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya seputar kelas industri atau perangkat lunak, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin segini aja, Pak. Terima kasih buat Bapak udah sharing ilmu. Oke, Fe, bisa ditutup, Fe. Oke, mungkin cukup sekian aja podcast kita kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. See you.